Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. M. Nur Harisuddin MPhil selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember. Kemudian yang saya hormati para pemateri webinar nasional forensik linguistik. Yang pertama Bapak Susanto SSM Hum MA PhD. Cek. Sudah muncul suaranya? Sudah, Bu? Oke. Baik. Yang saya hormati para pemateri webinar nasional forensik linguistik. Satu Bapak Susanto SS M Hum MA PhD. Dua Ibu Dr. Inayatul Mukarromah SSMPD. Dan yang saya banggakan seluruh peserta webinar nasional forensik linguistik pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi virus corona masih dapat bertemu meskipun segalanya serba online. Kemudian sholawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW selalu kita haturkan karena beliau telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para peserta webinar nasional sekalian, perkenalkan saya Hilmi Zaki Mardiansyah, SHMH, yang akan membawakan acara ini serta menjadi moderator webinar nasional pada kesempatan pagi ini, yang bertemakan bahasa sebagai jembatan multidisipliner berbagai bidang keilmuan. Webinar ini diselenggarakan oleh Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Jember. Kemudian pada kesempatan webinar kali ini saya juga akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, ketiga pemaparan materi dari pemateri, keempat sesi tanya jawab, dan kelima penutup. Baik para peserta webinar sekalian, mari kita buka webinar pada kesempatan pagi ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. M. Nur Harisuddin MPhil. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember, Profesor Dr. Haji Babon Soeharto SEMM dan segenap jajarannya,
Segenap pimpinan Fakultas Syariah YN Jember, Wakil Dekan 1 Dr. Muhammad Faisal SSMAG, Dr. Silumatus Saada MHI sebagai Wadik 2 dan Wadik 3 Dr. Martoyo SHIMH, dan segenap Kaprodi, khususnya Kaprodi Hukum Pidana Islam Bapak Abdul Wahab MHI, para narasumber yang berkenan hadir, yang saya hormati Bapak Susanto SS MHUM MA PSD, Ketua Komunitas Linguistik Forensik Indonesia, Bandar Lampung University, Dr. Inayatul Mukarramah SS MPD, dosen Fakultas Syariah YN Jember, Bapak Moderator, Bapak Hilmi Zaki Mardiansyah, SHMH, para peserta yang hadir dalam webinar yang berjudul Bahasa sebagai Jembatan Multidisipliner Berbagai Bidang Keilmuan. Saya lihat yang hadir dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa saudara kita dari luar negeri, dari Sydney juga hadir ya untuk ikut acara ini. Jadi ini hikmah pandemi, bisa mengikuti dan menghadirkan peserta bahkan dari luar negeri dalam waktu yang relatif lebih mudah daripada kita ada acara pada waktu normal. Saya Muhammad Nur Harisuddin selaku Dekan Fakultas Syariah YN Jember pertama kali mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Susanto SS MHUM MA PSD yang berkenan mengisi acara yang penting ini, Ibu Dr. Inayatul Mukarramah SS MPD, Dr. dosen Fakultas Syariah YN Jember. Terima kasih atas perkenan panjenengan semua menjadi narasumber pada acara yang penting ini. Dan kami sampaikan bahwa Fakultas Syariah YN Jember, insya Allah ini dalam waktu dekat doa panjenengan semua dari IAIN bisa menjadi Universitas Islam Negeri, ya UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Insya Allah sudah di tangannya Presiden dan dalam waktu dekat moga-moga juga bisa disetujui oleh beliau dan resmi menjadi UIN khas UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi di kami Fakultas Syariah ada 4 program studi, hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, dan hukum pidana Islam, yang hari ini menyelenggarakan webinar yang sangat menarik ini. Kami merasa bahwa tema seperti ini, tema linguistik forensik, harus hadir di kampus-kampus PTKIN, karena kebetulan kami juga aktif sebagai sekretaris Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN di seluruh Indonesia. Saya kira peserta yang hadir di sini juga selain dari universitas yang bukan PTKIN, tapi juga ada yang dari PTKIN, STAIN, IAIN, UIN, tapi juga ada dari Bandar Lampung, dari Halileo, dari banyak saya lihat tadi itu memberikan jalan untuk bertemunya ilmu-ilmu agama maupun ilmu yang umum, karena sumbernya adalah satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi sumber ilmu satu, sehingga tema linguistik forensik hadir untuk menambah wawasan para pengkaji ilmu hukum, ilmu syariah, terutama untuk menjadi
alat bukti, membantu menganalisa alat bukti di peradilan dan bidang hukum. Sebagai ilmu yang menjadi pisau analisa dan analisa terhadap kebahasaan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan bidang hukum yang sangat diperlukan untuk investigasi kasus-kasus perdata dan pidana. Saya kira ini menjadi sangat penting, apalagi di dalam ilmu hukum, keterangan saksi ahli adalah alat bukti yang sah. Ya. Keterangan saksi ahli adalah alat bukti yang sah. Sehingga linguistik forensik yang nanti dikaji di dalam webinar ini dikaitkan dengan keterangan saksi ahli tadi itu adalah hal yang sangat dibutuhkan di kampus ilmu syariah, fakultas yang fokus pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Kalangan perguruan tinggi harus merespon ini dan terus mengembangkan. Kami mewakili pimpinan Fakultas Syariah berharap agar ilmu ini bisa menjadi wawasan baru, bisa tahu apa linguistik forensik, dan juga bisa diaplikasikan baik dalam penelitian, baik dalam dalam bidang hukum, dalam peradilan, yang itu sangat penting dan dibutuhkan oleh Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada panitia, kepada peserta yang hadir semuanya tanpa kecuali. Semoga ini menjadi pertemuan yang berkah, manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember. Acara selanjutnya yaitu langsung kepada pemaparan materi yang dalam hal ini akan dibawakan oleh dua pemateri. Yang pertama yaitu Bapak Susanto, SS, kemudian MA dan PhD. Yang kedua nanti oleh Ibu Dr. Inayatul Mukarromah, SS, MPD. Terlebih dahulu tentunya saya akan bacakan kurikulum vitae atau CV dari para pemateri yang pada pagi hari ini nampaknya sudah sangat bersemangat sekali, dan tentunya para pemateri-pemateri ini memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing yang tentunya akan bisa memberikan hasanah keilmuan bagi Fakultas Syariah IAIN Jember. Yang pertama adalah Bapak Susanto, PhD. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Alamat beliau di Pusat Studi Linguistik Universitas Bandar Lampung, Jalan ZA Pagar Alam, nomor 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, di mana beliau menempuh S1 di Medan, tepatnya di Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU. Kemudian menempuh S2 juga di Universitas Negeri Medan, di Unimed. Kemudian juga menempuh di India, di Hyderabad, di Central Institute of English and Foreign Language atau CIEFL, yang selanjutnya menempuh gelar doktoral di Linguistik dan Phonetics English and Foreign Language University juga di Hyderabad, India.
Dan saat ini juga beliau sudah menyelesaikan postdoktoralnya di Shanghai Jiao Tong University, China. Mungkin nanti bisa dikoreksi apabila ada kesalahan, Pak Dr. Susanto. Dan selanjutnya, jika melihat dari kurikulum vitae yang bersangkutan, beliau sebagai pengajar, dosen di Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung, kemudian sebagai pimpinan dari Studies of Linguistics Bandar Lampung University Indonesia atau di Bandar Lampung. Dan banyak sekali penelitian-penelitian beliau, proyek-proyek yang sudah dilakukan, salah satunya di University of North Sumatra, Indonesia. Di sini ada proyek yang dengan judul Bahasa Persidangan Terbuka di Pengadilan Negeri, Kajian Fonetik Akustik dalam Linguistik Forensik, The Language of Open Trial in District Court, and Acoustic Phonetic Study in Forensic Linguistic. Menarik jika melihat dari seluruh penelitian-penelitian beliau, di mana fokusnya banyak mengarah kepada linguistik forensik, yang dalam hal ini keilmuan hukum pidana di dalamnya sangat-sangat membantu dan sangat terbantu dengan linguistik forensik ini. Kemudian yang selanjutnya, banyak sekali publikasi-publikasi yang telah dilakukan oleh Bapak Susanto, lebih dari satu bahkan, sangat luar biasa sekali, karena ini juga nantinya bisa memberikan hasanah bagi kita semuanya, keilmuan-keilmuan yang baru, karena linguistik forensik di Fakultas Syariah pun di IAIN Jember masih belum ada. Mudah-mudahan nanti kalau sudah jadi UIN khas, insya Allah ada jurusan fakultas tersendiri yang mempelajari linguistik forensik. Kemudian beliau juga menjadi keanggotaan juga beberapa komunitas. Di sini juga banyak sekali, bahkan sebagai founder and president the Community for Nusantara Culture Literacy, kemudian founder and president Indonesian Community for Forensic Linguistic, fokusnya memang betul-betul kepada linguistik forensik, dan member Association of Indonesian Scholars of English Educators. Beberapa penghargaan juga didapatkan oleh beliau, salah satunya adalah Ambassador Awards for Excellence by the Indonesian Embassy, New Delhi, India pada tahun 2011. Kemudian Indian Council for Cultural Relation, ICSCR, Scholarship for Postgraduate Program in India. Semuanya diraih di India. Sangat luar biasa sekali. Kemudian beliau juga banyak sekali menangani beberapa research metodologi, forensik linguistik, phonetics dan phonology, studies in linguistic, dan lain sebagainya, terutama introduction to linguistic, yang mana ini jujur saja pertama kali saya sebagai moderator membawakan seminar dengan tema-tema yang seperti ini. Tentunya saya dan seluruh peserta webinar akan sangat menarik untuk menunggu materi-materi yang disampaikan oleh beliau. Saya rasa untuk kurikulum vitae cukupkan sekian, maka selanjutnya untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Susanto, SSM Hum MA PhD, yang dalam hal ini untuk sesi materi kami berikan waktu 20 menit per presentasi. Mudah-mudahan bisa dicukupkan. Kalau lebih pun juga tidak apa-apa, tapi nanti perlu juga untuk sama-sama saling dikontrol, karena mengingat waktunya mudah-mudahan cukup untuk dilaksanakan secara sempurna. Kepada beliau, Bapak Susanto SSM Hum MA PhD, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak. Bisa didengar Pak ya suaranya? Bisa. Alhamdulillah. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kalau dari Lampung kita menyapa dengan tabipun, ya. Artinya salam sejahtera. Ini kami ucapkan terima kasih kepada
panitia yang telah mengundang. Kemudian terkhusus buat Pak Dekan, Profesor, berharap kami semua yang muda-muda bisa segera menyusul menjadi guru besar melalui kajian-kajian linguistik dan terapannya. Kemudian khusus kepada Ibu Inayah yang telah menghubungi saya. Ini saya boleh izin share ini ya, PPT apa namanya, power screen ya? Boleh, boleh. Sudah kelihatan. Ya. Ya, terkait tentang topik yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang language science and its application in forensic settings. Ini saya ingin menyapa dulu guru saya, Profesor Amrin Saragri di Unimed. Beliau ini supervisor saya waktu S2 membahas tentang kajian ludruk kemarin itu di S2. Kemudian beliau juga sebagai pembina di komunitas linguistik forensik Indonesia, beberapa juga dengan guru besar yang ada di Sumatera dan di Jawa. Nah, terkait dengan language science and its application in forensic science, sebenarnya saya siapkan 200 slide ini Pak, karena Bu Inaya bilang ternyata waktunya singkat, jadi nanti kita skip ya, mohon maaf. Tapi nanti diskusinya setelah ini atau juga bisa menghubungi email dan bergabung dengan komunitas kita. Terkait tentang ini cukup menarik ya, karena linguistik forensik ini merupakan bidang yang sangat berpotensi lah ya, berpotensi terkait bukan hanya pada konsepnya itu sendiri, tetapi pada tantangannya. Kemudian beragam kasus juga sekarang banyak melibatkan ahli bahasa dari beragam universitas ya, untuk dijadikan saksi ahli dan lain sebagainya. Dimintai pertimbangan bukan hanya dalam persidangan, tetapi juga dimulai pada saat investigasi di pihak kepolisian. Di luar negeri sudah cukup flourish ya, sudah cukup growing dia, dan Indonesia sudah saatnya kita untuk bersama-sama bergerak untuk mengkaji hal-hal terkait tentang forensik linguistik. Nah, sedikit tadi ada tambahan tadi ya untuk yang disampaikan. Alhamdulillah tadi saya tamat SD juga Pak tadi, jangan lupa. Saya tamat SD, lahir di Medan, jadi saya lahir di Medan dan pindah ke Lampung ini 2015. Setelah selesai S3, hijrah saya ke Bandar Lampung. Tamat SD, alhamdulillah SMP, kemudian STM ya khusus teknik komunikasi, elektronika komunikasi. Jadi saya sejak STM itu 3 tahun mempelajari gelombang suara, gelombang radio, gelombang audio, dan gelombang video. Jadi masalah-masalah gelombang lah, gelombang hati ya. Kemudian S1, S2, S3, S2 2 kali, S3 kemudian dapat kesempatan ke Australia, dapat beasiswa kemarin. Kemudian postdoc 2,5 tahun di Shanghai Jiatong, kita membahas tentang 4 kasus pembunuhan bayi, seorang ibu yang membunuh bayinya setelah baru lahir, kemudian diambilnya pisau dan ditikam berulang-ulang dan dibuang ke tong. Dan kita kaji persidangannya. Kemudian kasus korupsi, kasus persengketaan merek dagang. Cukup menarik, dan kemudian dilanjutkan dengan beasiswa Fulbright Research postdoc lah istilahnya ya, karena syaratnya dia harus S3. Itu di MIT Amerika, kita membahas tentang potensi kajian forensik linguistik untuk mendeteksi kebohongan, tetapi basisnya adalah dengan menggunakan alat fMRI, itu functional magnetic resonance imaging. Kita mendeteksi aktivitas otak dengan menggunakan alat, konon harganya 40 miliar, jadi sangat beruntung kita bisa sampai di sana, yaitu dengan menggunakan alat itu pakai tenaga nuklir. Nah, di pusat studi ingin kita sampaikan bahwasanya di pusat studi linguistik di Universitas Lampung kita banyak fokus kajiannya, yaitu pembahasan tentang language acquisition, learning dan teaching, kemudian language technology, language typology. Kita juga membahas kajian-kajian bahasa Lampung, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali dan sebagainya yang ada di sekitar Lampung. Karena Lampung itu sepertinya melting pot, banyak etnis di sini. Kemudian clinical linguistik, psycholinguistik. Kemudian psycholinguistik kajiannya dengan linguistik dan psikologi. Kemudian clinical linguistik kita melihat kajian-kajian bahasa terkait tentang klinis. Kemudian neurolinguistik, baru kemarin semester kita mengajarkan mata kuliah itu. Dan biolinguistik kedepannya kita sedang melihat potensi terkait tentang pandemi ini, COVID. Apakah bisa potensi kajian bahasa untuk
di bidang biologi dan sebagainya. Proposal sudah kita siapkan untuk riset yang ada di Eropa Timur, yaitu apakah kita bisa mendeteksi sel-sel imunitas kita sehingga kita bisa skenario-nya apakah kita bisa membangun imunitas tanpa adanya injeksi dari vaksin. Kalau ini bisa terjadi 5-10 tahun ke depan kita tanpa perlu vaksin bisa menghadapi virus seganas apapun. Itu masih skenario ini. Kemudian forensik linguistik yang sudah polaris sejak 2015 kemarin, yaitu kita melihat pada kajian-kajian bahasa sebagai alat bukti. Nanti bisa berkunjung di pusat studi kita, ada websitenya di sana, CSLBLAC. Dan ingin memperkenalkan tentang komunitas kita sedikit ya, tentang forensik linguistik. Ya, komunitas ini kita berencana untuk konferensi yang kedua di September ya, berarti Agustus, 2 bulan lagi bisa nanti bergabung mengikuti konferensi kita yang kedua. Alhamdulillah kita mendapat beberapa pembicara dari luar dan juga dari MKRI, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan juga dari laboratorium forensik yang ada di Bali. Pak Anang bersedia untuk bergabung menjadi salah satu pembicara kita, dan juga banyak para akademisi. Jadi begitu sedikit kaitannya, dan ini menarik. Jadi ini sebagai motivasi saja ya untuk teman-teman, bahwasanya forensik linguistik itu sangat berpotensi dan Indonesia menjadi surganya kajian-kajian linguistik forensik ke depan. Di mana di MIT sendiri, saya juga nggak menyangka riset proposal saya diterima di sana. Yang saya tawarkan pada saat itu adalah bagaimana sih forensik linguistik ini kajian-kajiannya bisa membantu law enforcement, tapi dengan menggunakan teknologi yang mereka miliki. Kalau di kita agak berat. Kalau kita punya fMRI di rumah sakit itu 0, sekian, sementara di sana bisa sampai 7-14 Tesla kekuatannya. Jadi jauh lebih besar. Seperti gini, kekuatan Tesla itu ketika kita melihat aktivitas otak itu seperti kacamata. Kalau kita kacamatanya kabur ya nggak jelas ya. Tapi kalau dia Tesla semakin tinggi bisa semakin jelas. Dan aktivitasnya bagaimana implementasinya? Seandainya misalnya kita mendeteksi kebohongan tetapi dengan menggunakan aktivitas otak, berarti ini akan menjadi salah satu pencerahan ya terkait tentang mendeteksi kebohongan tetapi tidak dengan menggunakan saraf-saraf yang periferal tapi non periferal. Nah, agak rumit ya, tapi nanti kita kaji selanjutnya di sesi yang lebih panjang. Nah, di linguistik forensik sendiri di Universitas Lampung kita ada beberapa semester kita ajarkan. Ini khusus ada kemarin itu di Fakultas Ilmu Komputer, pesertanya seluruhnya adalah polisi ya. 2 semester di sana. Jadi kita mengajarkan para polisi yang sedang mengambil studi ilmu komputer, mata kuliahnya adalah linguistik forensik. Kemudian kita melihat materinya itu berbasis problem based discussion. Jadi yang kita diskusikan adalah masalah-masalah yang mereka hadapi, dan harapannya ini bisa akan berkembang menjadi riset-riset yang akan mereka lakukan. Kita juga menjalin kerjasama ya, kunjungan ke beberapa fasilitas yang ada di Indonesia, karena harapannya adalah riset-riset yang kita lakukan di perguruan tinggi, baik di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan di Indonesia bagian timur, itu kaitannya dengan stakeholder yang ada, stakeholder yang bisa kita rangkul, yaitu laboratorium forensik, kemudian pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan masih banyak lagi ya sebetulnya. Kita kunjungan ini kemarin itu di Medan bersama mahasiswa bimbingan kita, mahasiswa doktor di USU. Kemudian kita berkunjung ke ruang pendeteksi kebohongan, dan ini ada sedikit tampilan. Jadi kita memang seandainya berminat sekali teman-teman yang di perguruan tinggi berkarir sebagai ahli bahasa di bidang forensik linguistik bisa membantu kepolisian menjadi saksi ahli ya. Kemudian ini salah satu undangan yang disampaikan ke saya untuk membantu memberikan pengabdian lah ke masyarakat, membantu dalam sebuah investigasi kasus. Kemarin itu kasusnya cukup rumit ya. Dan mungkin nanti ke depannya Universitas Jember dengan prodi baru ataupun dengan prodi hukum dan sebagainya, sekarang kan sistemnya adalah multidisiplin ya, artinya kajian-kajian di satu program studi bisa merangkul kajian-kajian di
di prodi yang lain. Nah, ini ada tiga mahasiswa doktor yang kebetulan diminta untuk menjadi ko-promotor pembahasannya tentang forensik linguistik. Nah, forensik linguistik ini kita mulai masuk ya materinya. Ini agak pegangan sedikit ya, soalnya agak berat ini materinya. Ya, forensic linguistic as the application of language science in forensic setting. Artinya forensic linguistic ini di satu sisi kata forensik, di sisi lain kata linguistic, language science. Kajian-kajian bahasa, ya, scientific study of the language, kajian-kajian ilmiah tentang bahasa itu dikaitkan dengan konteks forensik, konteks hukum. Maka sangat beruntung sekali ini prodi ilmu hukum, ya, mengundang kita untuk berbagi ya, sharing. Kita perlu banyak belajar tentang hukum karena saya sendiri juga status saya masih mahasiswa. Jadi saat ini saya semester 1 program Magister Ilmu Hukum di Universitas Bandar Lampung. Jadi sangat kompleks ya. Kompleks itu bukan berarti kita menghadapi itu sebagai hambatan, tetapi sebagai tantangan. Language and law. Jadi salah satu kajian kita di forensik linguistik itu membahas bahasa dan hukum. Bahasa, language and the police investigation, bahasa dalam investigasi polisi. Jadi dalam proses, ya, proses ketika polisi menginvestigasi suspek, ya, orang yang dicurigai, kemudian bagaimana, apakah ada intervensi, apakah ada dominan, power dominan, ya, apakah ada apa namanya, seperti ancaman dan sebagainya, itu juga bisa sangat menarik untuk kita kaji. Apalagi pengadilan ini language in the court, bahasa dalam persidangan. Mungkin persidangan dalam hal ini bukan persidangan pidana perdata saja, mungkin dalam persidangan agama ya, bagaimana persidangan apa namanya itu seorang penceraian, betul sekali, penceraian, kemudian apa lagi ya, hari waris ya dan sebagainya. Itu sepertinya belum disentuh. Dan ini sangat menarik seandainya Universitas Jember sudah mulai melihat ke sana, tetapi aspeknya adalah aspek forensik linguistik. Bagaimana kajian-kajian linguistik terkini ya, kita terkini itu dimasukkan kajiannya, kemudian mungkin berbasis dalil-dalil Al-Quran, hadis dan sebagainya, atau membandingkan kejadian-kejadian di masa lalu, misalnya persidangan, misalnya seorang banyaklah persidangan di masa-masa kekhalifahan ya, yang konteksnya masih bisa kita lihat karena sumbernya juga masih bisa didapat, itu kita bandingkan juga cukup bagus. Kemudian speaker and author identification, dan agak sedikit baru ya di Indonesia. Kita mencoba itu bagaimana misalnya ini dalam kasus misalnya kasus penyadapan sadapan suara yang menjadi alat bukti ya, diidentifikasi dahulu apakah benar itu suara yang disadap itu adalah suara yang ditargetkan. Misalnya kemarin itu kasus menarik itu yaitu kasus Akhil Mukhtar ya, Akhil Mukhtar mantan ketua MKRI. Dalam persidangan itu ditanya seberapa persen suara, seberapa persen keyakinan, seberapa persen mirip suara dalam rekaman itu dengan suara si terdakwa. 80% pada jasa dijawab. Saya dapat kabarnya dari berita ya, 80%. Seandainya 80%, 20% itu suara siapa? Nah, itu akan menjadi perdebatan-perdebatan yang sangat menarik untuk kita kaji. Karena dalam forensik linguistik ini kita tidak terlepas dari yang namanya statistik, dan statistik ini perlu dikuatkan, perlu menjadi penekanan ke depannya untuk kajian-kajian linguistik kaitannya dengan forensik. Tapi nanti ke depannya, ini masih intro saja ini masih. Kemudian lie detection, pendeteksi kebohongan. Saat ini di Indonesia masih pendeteksi kebohongan itu menggunakan poligrafi, yaitu mendeteksi dengan denyut nadi, macam-macam lah ya. Dan itu masih peripheral dia. Jadi saraf-saraf yang ada di peripheral, di sisi terluar. Sementara perkembangannya saat ini itu sangat diragukan, ya, sangat diragukan, bahkan di beberapa pengadilan itu ditolak. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Seandainya kita tidak bersiap membantu pihak kepolisian dalam penegakan hukum dan sebagainya, kita akan kewalahan. Dan ini menjadi tantangan yang terbesar bagi kita, dan ini menjadi peluang bagi ilmu bahasa. Kemudian forensik stylometrik ini kajiannya tentang ketika barang bukti itu dalam bentuk tulisan. Automatic speaker recognition ini bersama dengan ilmu komputer, dan cybercrime and terrorism ini sangat betul-betul membutuhkan peran kita ya. Tantangan yang sangat menarik. Kemudian
sedikit ya mulai masuk kita, yaitu bahasa, kriminalitas dan kriminalisasi. Kriminalitas hal-hal yang bersifat kriminal. Jadi kalau kita sudah mencebur, sudah berkenalan dengan forensik linguistik, siap-siaplah kita berkenalan dengan dunia kriminalitas. Ada dua kemungkinan, kita yang dikriminalitas dan sebagainya. Kemudian kriminalisasi. Ada beberapa hal yang mungkin dulunya dia tidak merupakan tindakan kejahatan, tapi sekarang sudah dianggap menjadi tindakan kejahatan. Misalnya saja buat aja status di Facebook, Pak Helmi, bla 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 bla. Pak Helmi tersinggung dan sebagainya, merasa pencemaran nama baik, jadilah sebuah kasus. Kalau dulu sih nggak ada masalah. Misal kejadian aja sederhana itu guru ya. Guru kemarin dulu kita di pendisiplinan siswa. Sekarang jangan inilah, harus hati-hati lah guru. Tapi dengan adanya pandemi, guru bisa berkata, dulu banyak saya yang disiplin, sekarang kalianlah para orang tua yang mendidik anak kalian kan gitu. Kemudian timbul seandainya orang tua yang melakukan kekerasan, apakah kami para guru bisa melaporkan para orang tua? Nah, itu hal-hal yang sederhana yang bisa kita terapkan. Nah, sedikit saya ingin tampilkan video untuk memperkenalkan tentang pentingnya teknologi dan forensik linguistik ke depannya. Jadi dalam forensik linguistik kita bekerja dengan laboratorium. Ya, harapannya nanti di Universitas Jember memiliki laboratorium bahasa yang bukan hanya melihat pada hal-hal tentang kajian bahasa, tapi implementasinya pada forensik linguistik, terorisme, ancaman melalui telepon, kasus-kasus korupsi, penculikan, misalnya ada data-data suara, dan ini kita menganalisisnya dengan voice analysis, spektrogram, gelombang suara, dianalisis, banyak aspek yang dianalisis, ya. Kemudian menampilkannya visualisasi antara data satu dengan data berikutnya. Ya. Panjang ini, 3 jam. Berikutnya. Ini kasus misalnya banyak hal. Ini terjadi di India. Jadi di India ada kasus akun seorang mahasiswi diambil, ya, dibajak, kemudian diposting hal-hal yang pornografi, ya, hal-hal yang tidak layak, tidak ini, kemudian ketahuan dari bahasa dan sebagainya, dianalisis siapa pembajaknya dan sebagainya. Jadi peran ahli bahasa sangat membantu. Dan ini kasus 2011 operasi Bunga Matahari. A little girl no more than 11 years old. Ada seorang gadis, anak gadis 11 tahun di jendela menatap, ya. Kemudian ada dia memakai baju piyama dan sebagainya. Gambarnya sederhana, tetapi diposting di Facebook, Instagram, dan di bawah ditulis how to best rape her and get away with it. Di komentarnya, bagaimana cara paling sempurna untuk memperkosanya dan terbebas dari itu. Langsung dikejar dan lain sebagainya dan dapat. Dan hal-hal ini bisa jadi terjadi di Indonesia. Atau banyak sekali mungkin, ya. Predator anak kecil yang kita sekarang sekarang kita khawatir bukan hanya ketika kita punya anak wanita, tetapi ketika punya anak laki-laki juga kita wajib khawatir, ya. Dan ini salah satu potensi peran kita sebagai ahli bahasa ketika alat buktinya itu sangat sulit dan hanya misalnya pada catatan-catatan dan lain sebagainya. Siapa sih penulis itu dan sebagainya, atau merangkai alat-alat bukti sehingga terjadilah kesimpulan di mana. Ini kasus 1988, kasus pembunuhan berantai. Jadi setiap melakukan pembunuhan diberi suratnya, ya. Pembunuhan yang dilakukan Ripper umumnya melibatkan wanita tunasusila. Jadi kemudian ada surat, ya, selalu diberikan surat dan dianalisis. Ada kalau yang cerita Children of Nobody 2019 juga kasus pembunuhan berantai.
Ini drama Korea ini. Jadi saya hobi nonton drama Korea, apalagi yang berbau-bau tentang investigasi. Jadi di sana peran seorang ahli bahasa. Di Indonesia, nah ini banyak posting ujaran kebencian di media sosial ASN, Rumah Sakit Abdul Manan Absan ditahan polisi, kemudian ada lagi banyak ya. Dan di kepolisian yang dianggap dengan 7 bentuk ujaran kebencian, penghinaan. Jadi kita juga harus waspada. Jadi dengan kita terlibat mengkaji forensik linguistik juga kita menjadi mawas diri ya. Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, hoax. Hati-hati. Kita share sana share sini harus dan itu bisa ada deliknya. Kita harus waspada juga. 3 jam lagi Pak ya. Berikutnya, ini kita lihat. Nah, karena kita di Fakultas Hukum, saya sedikit kupas lah ya. Bukan kupas sih, membacakan saja. Karena kalau mengkupas bukan ada yang lebih pakarnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pasal 27 ya. Kemudian pasal 28 ayat 1 dan 2 terkait tentang ini ada di informasi dan transaksi elektronik ya. Nah, kemarin itu kita menggunakan pasal ini untuk membantu kepolisian. Pada saat itu terjadi pemerkosaan, di saat yang bersamaan dia juga memerasnya melalui media sosial, kemudian ada banyak hal, dan kita berusaha membuktikan apakah benar itu ada delik-delik hukum yang di sini. Jadi kemarin itu kasusnya tersangka kena pasal berlapis dan berkasnya dipisah sehingga hukumannya bisa lebih maksimal. Dan ini ada kasus Danau Kenanga UI 2015, sekarang 2020 dan belum terungkap siapa pembunuhnya. Atau kasus itu apakah pembunuhan atau bunuh diri. Ya. 2015, 2020. Kemarin saya dengar kabar dibuka kembali tapi belum dapat kabar saya apakah sudah final atau belum. Permasalahannya salah satu alat buktinya adalah ini. Bukan surat catatan di kamar kosnya. Kita coba lihat perkembangan kasusnya ini ya. Yang menjadi titik balik perubahan dari kasus ini, bunuh diri menjadi pembunuhan adalah bukti otentik dari surat yang katanya ditulis oleh Aksena, namun kemudian diteliti oleh seorang grafolog yang bernama. Iya, ini ada tiga jam ini, jadi panjang ya, kita skip aja. Kemudian tantangan, apa sih tantangan itu? Salah satu hal yang menarik ya. Kita melihat hal-hal sulit sebagai sebuah tantangan. Jadi kita tidak menganggap itu sebuah hambatan. Yaitu pertama, potensi bahasa yang kita miliki. Jadi betul-betul surga bagi para peneliti bahasa. Kita lebih dari 700 bahasa yang kita miliki ya. Selain itu, kita berada di era revolusi industri 4.0 di mana segala sesuatu sangat dimudahkan. Kejahatan juga sangat mudah terjadi ya dengan media sosial dan lain sebagainya. Kemudian kaitannya tentang language science and its application and forensic setting, kita harus melihat bahasa itu sebagai sebuah fenomena sains, harus segala sesuatu itu. Salah satunya adalah anatomi. Jadi kajian-kajian anatomi bahasa kita mulai sudah mulai melihat ke sana. Ini contoh sederhana kalau kita bicara anatomi tapi di bidang biologi ya. Ini ya ada banyak sistem. Jadi kita bicara sistem. Jadi ketika kita bicara bahasa, language anatomy, kita bicara tentang sistem. Begitu juga dengan kita melihat apa yang terjadi di biologi. Kemudian ada ini tanaman, ini ada hewan-hewan macam-macam. Nah, ketika kita bicara tentang forensic linguistic, fokus pada linguistic evidence, misal baik dia tertulis atau yang non tertulis, kita juga melihat pada hal-hal yang lain ya. Maka kita bisa bicara tentang sistemnya. Apa itu sistemnya? Misalnya sistem arsitekturnya, sistem appraisalnya, sistem transivitasnya, sistem intonasinya, sistem ideationnya. Ya, ketika kita berbicara tentang language,
kaitannya dengan hukum, dalam investigasi polisi, dalam pengadilan dan sebagainya. Banyak yang tadi sudah kita. Ini contoh sederhana yang kita lakukan. Ini ada di 2018-2020, nanti kita share artikelnya. Saya melihat dimensi analisis bahasa dalam forensik itu dengan 3. Yang pertama, ketika kita melihat bahasa sebagai alat bukti, ya, kita harus bisa memiliki pembandingnya. Pembanding, ya. Kemudian ada pembeda dan ada pengukur. Setelah kita bandingkan alfa dan beta, kemudian kita bedakan plus minusnya, kemudian kita ukur dalam bentuk persentasenya. Misal, contoh sederhana ya, kalau kita bahasa penyidik, maka kita harus punya pembandingnya, bahasa tersangka, ya. Ya, atau sesama bahasa penyidik. Seandainya kita ingin melihat apakah penyidik 1 dengan penyidik 2 ada sesuatu yang ingin kita gali, atau sesama bahasa tersangka. Tersangka 1, tersangka 2, seandainya misalnya social culture, ekonomi sosial culture-nya berbeda. Apakah ada sesuatu di sana? Contohnya misalnya ketika tersangkanya berafiliasi terhadap sosial ekonomi yang misalnya menengah ke bawah dibandingkan menengah ke atas, dibandingkan tokoh masyarakat, dibandingkan masyarakat biasa, masyarakat dan sebagainya. Apakah ada perubahan, ada unsur-unsur yang bisa dibandingkan. Kemudian dibedakan. Kalau dia sudah dibandingkan, apa yang membedakan? Fiturnya apa? Konsepnya apa yang mau dipakai? Kemudian dipakailah ya, pengukurnya. Apakah sifatnya bisa statistik deskripsi atau sifatnya bisa inferensi. Nah, itu salah satu sistem yang kita bisa manfaatkan adalah tentang sistem arsitektur bahasa. Kita melihat dari stratifikasinya, mulai dari konteks, semantik, leksikogramer, dan fonologi. Kemudian kita lihat ke depannya lebih luas lagi. Ini agak sedikit konseptual ya. Kemudian hal yang paling sederhana misalnya di sini seandainya kita melihat bahasa sebagai alat bukti hukum suara, maka kita lihat salah satunya dengan intonasi, sistem, tonality, tonicity, dan tone. Tonality, bagaimana kita mencangking dari satu bunyi ke bunyi yang lain. Kemudian tonicity, fokusnya ada di mana, dan tone, pilihan nadanya. Kemudian sistem itu kita mungkin bisa kita penetrasi lagi ke dalam, yaitu pada sistem fonemnya, pada silabus dan sebagainya. Ini kita skip. Nah, ini yang kita perkenalkan tahun 2017 terkait tentang mendapatkan hasil maksimal ketika kita berbicara tentang forensic speaker verification system. Yaitu yang pertama yang dimensi tadi, yaitu ada pembanding, ada pembeda, dan ada pengukur. Tetapi dalam sistem prosesnya kita juga harus memiliki standar yang menghindari potensi bias, hasil bias. Yaitu pertama speech signal, ya. Speech signal harus kita memiliki pembandingnya, itu KYK. Known dan unknown itu misalnya known dan unknown ini begini. Ada suara yang sudah direkam, kemudian ada pembanding yang ketika data bukti yang hasil sadapan itu kita tidak mengetahui siapa penuturnya, sementara dibandingkan dengan pembanding dibandingkan dengan suara yang sengaja kita memang rekam sebagai data pembanding. Nah, itu kita namakan dengan K dan UK. Kemudian di pairing tadi kan, setelah ada pembanding dan setelah ada dua data yang dibandingkan, di pairing, kemudian di tagging, diambil unsurnya, kemudian ada dalam sistem itu ada sistem kontrol, kemudian di filter, dan di dalam filter itu ada acoustic feature extraction dan statistical analysis. Nah, ini dimensi yang ketiga. Jadi dimensi ketiga. Jadi ada dimensi pertama di sini, kemudian masuk di filter, dimensi kedua, dan masuk ke dimensi ketiga, statistical analysis, baru masuklah pada laporan legal evidence. Nanti bisa di-share papernya. Nah, ini contoh sederhana yang kita temukan salah satu yang kita pakai ya. Misalnya kalau kita ingin melihat pitch melodi pergerakan F0 ya, fundamental frequency. Nanti ini bisa Nah, ini salah satu penemuan kami di 2017, yaitu kita membandingkan suara pembela, lawyer dan jaksa, kemudian hakim dan ini. Jadi misalnya kita ingin membandingkan bagaimana information focus, apakah dia mark atau unmark, kemudian distribusinya bagaimana dari fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, kemudian apakah ini pola ini menjadi genre tertentu, apakah ada sesuatu yang bisa digali. Masih banyak yang bisa kita lakukan di sana. Ini salah satu contoh yang sederhana. Nah, ini pemakaiannya ketika konsep ini kita coba lakukan di Amerika, MIT kemarin. Apakah ini bisa dimanfaatkan untuk fMRI? Pada saat yang bersamaan kita membaca aktivitas otak, kemudian pada saat yang bersamaan kita bisa mengidentifikasi apakah yang disampaikan itu adalah sesuatu yang disembunyikan atau sesuatu yang sebenarnya.
Ini salah satu analisis forensik dan ini skenario yang kita coba kembangkan. Jadi bukan hanya pada penerbangan aktivitas otak, tetapi juga pada thermal, kemudian juga pada pergerakan pupil bola mata, juga pada pergerakan panas tubuh ya. Nah ini nanti kita bahas. Sepertinya waktunya berapa menit lagi Pak? Ya. Nah, ini harapannya ketika kita berbicara tentang kajian-kajian linguistik forensik, teman-teman ada yang di kampus atau ada yang di berprofesi sebagai lawyer dan lain sebagainya, ya ada banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Tetapi dengan catatan harus kita memulai dengan hal-hal kita harus terbuka dengan new ways of designing ya, karena yang kita hadapi juga kadang-kadang hal-hal yang tidak dapat diprediksi atau memang mungkin hal-hal yang belum dikaji sebelumnya ya, dengan beragam teori dan sebagainya, dan harapannya kita tantangannya adalah berhadapan dengan revolusi industri 4.0 ini, yaitu dengan big data. Jadi data-data sangat besar yang Suara pemateri terhenti. Oke, ada sedikit gangguan dari pemateri, Pak Susanto. Cek. ya oke. Ya. Ini Oke, kendala maaf. Pak. Sedikit gangguan nih. Ya biasa Pak. Kita ada 2 slide lagi nih. Iya, Terima silakan. kasih atas kesabarannya. Nah ini contoh salah satu yang kita pakai di kelas ya, analisisnya sangat sederhana. Jadi misal di Universitas Jember ingin memperkenalkan tentang kajian bahasa, tetapi ada beberapa materi misalnya dalam meeting tentang forensik linguistik, seandainya belum bisa masuk ke dalam kurikulum, ya salah satu untuk menarik minat. Karena memang ini kita sangat banyak permasalahan di luar sana yang memerlukan sentuhan para akademisi di dalam kampus. Jadi harapannya memang mahasiswa itu mengambil riset-riset misalnya ujaran kebencian terhadap istri, misalnya ujaran kebencian terhadap suami di media sosial dan istri menggugat atau suami menggugat, kemudian terjadilah hal-hal yang nah ini contohnya, ini kita salah satu data yang kita pakai, data simulasi. Mari sama-sama kita hancurkan singgasana mereka. Nah ini konteksnya adalah konteks pilkada ya, tempo hari. Jadi ini termasuk provokasi dan sebagainya, kita analisis, kemudian coba kita cari pola. Nah ini Nini 2018, dia mengidentifikasi dengan big data dia tentang pilihan kata yang dipakai dalam sebuah data alat bukti ya, untuk authorship identification. Ini salah satu bentuk menggunakan dimensi yang ketiga tadi, yaitu pengukuran tapi sifatnya yang inferensi. Nah ini forensik linguistik, ini terakhir ya. Forensik linguistik dengan komunikasi melalui telepon, berita, internet dan sebagainya, ini sangat berpotensi bagi kita untuk bersama-sama meneliti, mengkaji dan sebagainya, ya.
Jadi harapannya forensik linguistik semakin berkembang di Indonesia dan diminati oleh masyarakat, para akademisi dan juga para penegak hukum, juga membuka diri tentang kajian-kajian linguistik forensik. Jadi kami ucapkan terima kasih dari kami, Pusat Studi Linguistik Universitas Bandar Lampung dan juga Komunitas Linguistik Forensik Indonesia. Mungkin cukup itu dulu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri Bapak Susanto. Sangat menarik tadi, beberapa hal telah disampaikan terkait dengan linguistik forensik, yang mana ini merupakan hal yang baru dalam hasanah keilmuan di Indonesia, juga termasuk di Fakultas Syariah IAIN Jember, yang nantinya sangat menarik untuk kita dalami lebih lanjut dalam webinar ini. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang kedua dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Inayatul Mukarromah, Sarjana Sastra MPD. Sebelum membawakan materi, tentu akan saya sampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri yang kedua. Beliau merupakan dosen dari IAIN Jember yang beralamat di Jalan Mataram nomor 1 Kaliwates Jember, yang juga memiliki alamat juga di Perumahan Surya Milenia Blok C nomor 9, nomor 4 dan 5 Mangli Kaliwates Jember. Kemudian education background beliau yang pertama adalah Hotel dan Tourism BTC Business Training Center Malang 1996. Kemudian S1 Sastra Inggris di Stiba Malang 2002, Akta 4 sebagai pendidik pada tahun 2003, dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris di Unisma Malang pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan program S3 Linguistik, Applied Linguistik atau pembelajaran dan pengajaran bahasa di Universitas Udayana, Bali 2019. Kemudian academic working experience yang pertama tahun 2002 sampai 2009 beliau sempat mengajar di MAN 1, Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi pada tahun 2007 sampai 2009 di dosen FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Untak Banyuwangi tahun 2009 sampai 2020 sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Fakultas Syariah di IAIN Jember untuk program S1. Kemudian selanjutnya professional experience, tentunya dosen pada profesi bahasa Inggris meliputi mata kuliah bahasa Inggris baik pada bidang pembelajaran dan pengajaran bahasa, integrated skill, bahasa Inggris pada tataran mikro dan makro linguistik, bahasa dan sastra, hotel dan tourism, English for specific purpose. Dan untuk publikasi yang telah dilakukan oleh Ibu Dr. Inayatul Mukarromah ada beberapa, salah satunya adalah publikasi buku tahun 2013 yang berjudul Improving the Ability in Writing Descriptive Essay Through the Use of Audiovisual Media yang diterbitkan oleh Stein Jember Press. Kemudian ada lagi satu buku yang tentunya lebih dari satu publikasi beliau yang sudah sangat luar biasa sekali, ya tentunya berjudul Smart English Grammar Solution yang diterbitkan oleh IAIN Press. Dan tentunya banyak sekali jurnal yang sudah beliau terbitkan atau beliau buat yang sudah di proceeding di International Seminar on Austronesian dan Non-Austronesian Language and Literature in Indonesia. Baik, itu secara singkat kurikulum vitae dari pemateri yang kedua. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan, kurang lebih 20 menit sejak pukul 10.00. Silakan kepada Ibu Dr. Inayatul Mukarromah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam nama budaya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya lihat di webinar kali ini ada beberapa prof juga yang hadir.
teman-teman dosen baik dari pendidikan bahasa Inggris dan juga sastra Inggris. Jadi saya memberikan materi ini, mohon maaf, jadi bukan berarti saya menggurui. Jadi karena di sini banyak beberapa mahasiswa baik dari prodi Tadris Bahasa Inggris maupun Hukum Pidana Islam yang mereka tentunya harus tahu tentang itu apa bahasa, apa itu ilmu bahasa, dan bagaimana penerapan keilmuan bahasa itu. Sehingga kemudian yang kedua adalah ada beberapa dosen-dosen yang memang bukan prodi dari linguistik atau sastra atau pendidikan bahasa yang memang bergabung di dalam seminar ini. Nah, sebetulnya seminar ini berawal adalah saya dulu tadi yang memaparkan, kemudian disusul oleh linguistik forensik. Jadi bagaimana bahasa, kemudian ilmu bahasa dan penerapannya dalam tataran hukum. Tetapi mohon maaf karena tadi ada kendala teknis yang kita sempat lari-lari dari atas bawah sehingga Pak Susanto dulu ya, saya memanggilnya beliau adalah Prof. Susanto ya, untuk memaparkan dulu. Baik, saya akan memaparkan materi kali ini adalah tentang apa itu bahasa, language, kemudian apa itu linguistik, apa itu ilmu bahasa, dan kemudian apa itu applied linguistic. Baik, language, linguistic, and applied linguistic. Slide berikutnya, di situ ada language, bahasa di bawah. Nah, bahasa itu memang merupakan suatu alat untuk berkomunikasi, mungkin dibesarkan ya, untuk alat berkomunikasi, kemudian kita alat untuk memahami, gitu kan, kemudian bahasa juga sebagai sarana bagi kita untuk belajar gitu, sehingga di situ ada student learning, kemudian di situ adalah language, adalah hal yang berkaitan dengan antara bahasa dan budaya, itu juga sangat berkaitan. Selanjutnya, ya, selanjutnya slide-nya, Mas. Ya, selanjutnya di sini. Nah, bahasa itu tadi sudah diperagakan oleh Bapak Santoso bahwa simbol-simbol dari getaran tubuh, kemudian dari gerakan-gerakan tubuh dan seterusnya itu juga termasuk bahasa. Jadi seperti apa yang teori pendapat daripada Halliday ya, kemudian dari Daniel, kemudian Fiona, itu yang menyatakan bahwa bahasa itu bukan hanya berupa lisan, bukan hanya berupa tulisan, tetapi simbol-simbol ini, language is semiotik, jadi simbol bahasa, sign, gerak tubuh, gesture, dan seterusnya, ini merupakan bahasa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat gambar dari A hingga Z di situ, hingga ada yang tangannya seperti ini, kemudian menggepalkan tangan, dan seterusnya, itu juga merupakan simbol daripada bahasa. Selanjutnya. Nah, kemudian bahasa, di situ ada Austronesian language. Mungkin Bapak Ibu ingin tahu dari mana sih asal bahasa itu. Nah, bahasa itu, mohon maaf untuk ke mahasiswa ya, mahasiswa dan juga Bapak Ibu yang memang bukan non-prodi daripada bahasa. Nah, ada bahasa Austronesian language, kemudian bahasa non-Austronesian language. Bahasa Austronesian language adalah bahasa yang sifatnya adalah berasal dari kepulauan. Nah, kemudian bahasa itu masih ada kekerabatan, sistem kekerabatan. Seperti misalnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu masih ada kekerabatan dengan, sehingga muncul ada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, kemudian bahasa Brunei. Nah, di situ ada bahasa-bahasa seperti bahasa Brunei, kemudian Singapura dan seterusnya. Nah, itu bahasa-bahasa Melayu yang sifatnya ada sistem kerabatan. Nah, selanjutnya di sini bahasa-bahasa itu misalnya bagaimana dengan bahasa Osing. Nah, bahasa Osing juga masuk dalam kategori Austronesian language, bahasa Madura ya, yang di Jember itu ada bahasa Madura, itu juga masuk dalam bahasa non-Austronesia, bahasa Austronesia. Nah, bahasa Austronesia di sini adalah misalnya begini, di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ternyata ketika saya teliti, ketika saya tinggal di Bali selama 4 tahun setengah, itu ternyata tidak sama dengan apa yang diungkapkan oleh
masyarakat bahwasanya bahasa Osing itu sebetulnya adalah bahasa turunan daripada bahasa Madura, bukan. Nah, saya lihat ternyata di Bali ada beberapa bahasa-bahasa yang memiliki kesamaan dengan bahasa Osing, kemudian memiliki kesamaan dengan suku di NTB, yaitu di Sasak. Nah, ini memiliki kekerabatan ternyata antara bahasa Osing, bahasa Bali, kemudian suku Sasak. Nah, itulah yang disebut dengan bahasa Austronesia. Nah, bagaimana dengan bahasa non-Austronesia? Nah, bahasa non-Austronesia ini ada di wilayah Papua Barat. Papua Barat, karena kebetulan di Papua itu memang beragam banyak sekali jenis-jenis bahasa, baik itu Austronesia maupun non-Austronesia. Nah, Indonesia memang kaya dengan ragam bahasa. Kita harus berbangga sekali kita memiliki bahasa, sehingga tugas kita sebagai linguis, ya, orang-orang, bagaimana kita menjaga bahasa-bahasa itu agar supaya tidak punah, gitu. Tidak punah bahasa-bahasa kuno, terutama ya kalau misalnya di Banyuwangi ada sebutan bakso itu enyen, jadi sampai sekarang sudah mulai punah bahasa-bahasa itu. Nah, itulah yang harus kita nantinya kita coba untuk melindungi bahasa-bahasa itu agar supaya tidak punah. Nah, non-Austronesia di sini adalah bahasa-bahasa yang dia tidak memiliki banyak sampai ribuan seperti Austronesia, tapi di situ hanya seputar kekeluargaan dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada nah, bisa dilihat dari Austronesian language, bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia di sini ada bisa dilihat bahwa bahasa Austronesia kan bahasa kekerabatan gitu, dari Melayu atau Malaysia, Indonesia. Nah, di situ ada digunakan bahasa Melayu ini di negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan seterusnya. Selanjutnya, nah, Mas Andika kok keluar nilai? Tolong jangan dilayani dulu mahasiswanya. Nah, di sini adalah bahasa. Apa itu bahasa? Jadi, bahasa itu adalah kemampuan kita untuk berbicara, untuk memberikan informasi, kemampuan kita untuk membujuk, merayu. Nah, ini kayak misalnya Mas Hilmi merayu istrinya, itu bisa menggunakan di sini persuade, ya. Jadi most humans are fascinated by language, by our species' ability to talk, to inform, to persuade, to insult, to lie, and to praise. That is to express rage, our thought and feeling through symbol in the form of the sound gesture makes on the paper, drum, etc. Nah, ini pendapat daripada Daniel Everett, bahwasanya bahasa itu adalah sesuatu kemampuan kita untuk berbicara, kemampuan kita untuk memberikan informasi, kemampuan kita untuk membujuk. Mas Hilmi membujuk istrinya menggunakan bahasa. Kemudian kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang lain. Nah, bahasa juga merupakan simbol, gesture, gerak tubuh. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Susanto, ya, suara. Misalnya gini, Pak Hilmi senang bakso enggak? Pak Hilmi tidak perlu mengungkapkan iya saya suka, tapi cukup untuk simbol aja mengangguk, maka Pak Hilmi juga senang ternyata sama bakso. Nah, itu bahwasanya bahasa merupakan suatu simbol. Gesture, gerak tubuh. Nah, gerak tubuh misalnya kita ketemu dengan orang yang membuat jantung kita berdebar-debar. Nah, itu juga bahasa gerak tubuh dan seterusnya. Nah, selanjutnya slide. Nah, kemudian di sini ada pendapat daripada Daniel, kemudian pendapat daripada Louis, kemudian saya ambil juga dari kamus Webster, ya, yang menyatakan bahwasanya bahasa itu sebagai alat berkomunikasi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, ini bahasa menurut pendapat daripada Daniel, ya memang jelas kalau kita mau berkomunikasi dengan masyarakat, baik komunikasi secara lisan maupun komunikasi secara tulis maupun komunikasi secara memberikan simbol atau gesture, itu adalah kemampuan bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian pendapat daripada Louis yang menyatakan bahwasanya ya memang language itu adalah verbalized, ya, dia bentuknya lisan gitu. Kemudian dari Merriam-Webster, nah ini pendapat daripada Merriam-Webster ini sama dengan pendapat daripada Halliday, ya, yang menyatakan bahwasanya kalau Halliday kan
sebetulnya pendapat daripada Halliday sama Chomsky itu memang agak beda, tetapi saya masih tertarik sekali untuk mempelajari keduanya. Ya, memang kontras itu antara Chomsky dan Halliday. Nah, di mana Halliday menyatakan bahwasanya bahasa itu berasal dari kehidupan sosial bermasyarakat. Anak bisa memanggil ibu, atau kalau bahasa usengnya emak, itu kan berasal dari komunitas sosialnya di lingkungan keluarganya. Tetapi kalau pendapat daripada Chomsky bahwasanya bahasa itu berasal dari otak. Ya. Orang berpikir dulu, oh inilah yang disebut dengan gelas misalnya, ini yang disebut dengan kacamata. Nah itu prosesnya dari otak. Itu pendapat daripada Chomsky. Kemudian pendapat daripada Merriam-Webster ini ya hampir sama dengan pendapat daripada Daniel, kemudian Halliday, dan di situ bahwasanya Fayona sama ya, bahwasanya bahasa itu ya dari suara, dari gerak tubuh dan seterusnya. Ini berkaitan dengan linguistik forensik. Selanjutnya, Mas. Oke. Nah, setelah bahasa pasti kita akan beranjak ke ilmu bahasa. Ini utamanya kepada mahasiswa prodi tadris bahasa Inggris dan juga hukum pidana Islam yang ada di syariah, dan juga dosen-dosen yang mungkin non bahasa gitu. Nah, apa sih kaitannya bahasa dengan ilmu bahasa? Sangat berkaitan. Bahasa, ilmu bahasa dan penerapannya itu sangat berkaitan. Nah, menurut pendapat daripada Fiona, ini saya ngambil dari buku Fiona tahun 2015 dengan judul bukunya Why Do Linguistic, bahwasanya linguistik itu general knowledge, adalah ilmu yang umum. Nah, makanya judul topiknya itu kan bahasa untuk menjebatani berbagai bidang keilmuan. Jadi kemudian linguistik itu adalah sesuatu yang ya itu tadi yang disebutkan dari suara, dari gesture dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada linguistik lebih luas lagi, bahwasanya linguistik itu yang mengkaji tentang hal-hal yang lebih luas seperti gender, kemudian social status, kemudian group identification dan seterusnya. Nah, dialeknya orang. Nah, ini dialek ini berkaitan dengan fonologi. Kemudian child language acquisition, jadi kemampuan anak untuk mengucapkan, itu kan di child language acquisition. Kemudian yang terakhir adalah second language acquisition, ini masuk dalam tataran makrolinguistik. Jadi bagaimana kita belajar bahasa kedua, seperti saya bahasa Indonesia, sebetulnya bahasa Inggris itu adalah tataran bahasa yang ketiga, karena bahasa pertama saya adalah bahasa Osing, bahasa Banyuwangi, bahasa kedua saya bahasa Indonesia, baru the third language, bahasa ketiga saya adalah bahasa Inggris. Jadi bagaimana acquisition saya? Nah, itu bagi mahasiswa yang di pada tataran second language acquisition, ini pada tataran makrolinguistik. Selanjutnya, Mas. Nah, ini branch of linguistik, sebetulnya banyak sekali ya yang branch of linguistik. Ada theoretical linguistik, ada formal linguistik, ada descriptive linguistik, historical linguistik, social linguistik, psycholinguistik, clinical linguistik, neurolinguistik, cognitive linguistik, forensic linguistik. Nah, ini di hukum pidana Islam ya, di tataran hukum. Nah, ini cocok sekali untuk forensik, kajian forensik linguistik, dan ini lagi di para linguis itu sangat tertarik. Jadi sekarang yang lagi in ya, intinya jadi yang keilmuan yang paling diburu pada saat ini adalah forensik linguistik ya, dan itu pakar-pakarnya masih langka sekali, termasuk ini pakar Pak Susanto ini luar biasa. Saya alhamdulillah sekali beliau mau ya saya hubungi untuk bisa memberikan materi di Fakultas Syariah. Kemudian ada computational linguistik, corpus linguistik, ya. Kemudian anthropological linguistik, ada ekolinguistik dan seterusnya. Nah, keilmuan ini pastinya itu butuh keilmuan seperti fonetik. Ya, itu tadi. Jadi kayak suara-suara, gelombang suara dan seterusnya yang seperti yang dipaparkan oleh Bapak Susanto tadi, itu butuh keilmuan fonologi. Butuh keilmuan morfologi, butuh sintek, butuh semantik, butuh pragmatik dan seterusnya. Apa itu fonologi? Ya suara, ilmu yang mengkaji tentang suara. Kemudian kalau morfologi itu kalau bahasa Arab nahwu ya. Jadi bagaimana proses terbentuknya kata hingga terbentuknya sebuah kata gitu. Ketika ke sintek itu kalau bahasa Arab ada sorob ya, nahwu sorob ya. Sehingga di situ bagaimana dari prasa ke klausa ke kalimat hingga
nanti terus berlanjut ke discourse analysis sampai ke critical discourse analysis. Kemudian semantik. Semantik itu pemaknaan. Kalau pragmatik itu bahasa-bahasa yang memang bagaimana kita berhubungan dengan kehidupan sosial yang lebih santun dan seterusnya. Nah, stylistik dan seterusnya. Lanjut, Mas. Nah, ini mohon maaf agak cepat karena memang yang fokus kita adalah belajar forensik gitu. Nah, applied linguistic. Pada saat dulu saya itu berpikiran bahwasanya applied linguistic itu hanya diterapkan pada dunia pendidikan. Ya kebetulan saya kan mengambil di pendidikan. Saya pikir bahwa applied linguistic adalah linguistik yang hanya just only applied in education, hanya diterapkan di dunia pendidikan. Tidak. Jadi linguistik yang diterapkan dalam dunia pendidikan, linguistik for education, kemudian linguistik yang bisa diterapkan dalam tataran hukum seperti forensik. Jadi banyak. Nah, sehingga di sini pengertian daripada linguistik itu adalah ya ini ada filosofi tentang education dan seterusnya. Nah, ada politik, hukum. Nah, ini tentang applied linguistic. Jadi tatarannya bukan hanya not only for education, tidak hanya di education aja. Oke. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat slide ini. Kebetulan saya ngambil saya paste aja di internet agar supaya anak-anak mungkin anak-anak biar tahu ya, terutama mahasiswa yang sedang mengikuti di situ. Nah, di sini ada applied linguistic, ya kita bisa memahami bahwa applied linguistic diterapkan dalam pendidikan, itu ada. Kemudian kalau diterapkan dalam kehidupan sosiologi, kemudian psikologi, antropologi, nah ini ternyata saling berkaitan. Nah, seperti misalnya yang ke forensik linguistik ini banyak hal yang menyinggung tentang psikologi. Jadi di applied linguistik di psikologinya. Kemudian bagaimana kalau misalnya memberikan ceramah-ceramah agama, khutbah-khutbah, itu bisa dikaji dalam antropologi, anthropological linguistic. Nah, itu bukan konten dari dakwahnya, tetapi bagaimana pemilihan kata atau kohesinya. Nah, kemudian ada sosiologi dan seterusnya. Nah, keilmuan-keilmuan seperti ini itu juga pastinya butuh fonetik, butuh fonologi, butuh morfologi, ya, kemudian butuh sinteks dan seterusnya. Oke, nah ini beberapa referensi yang saya ambil. Baiklah, Bapak Ibu, itu saja ya, karena sebetulnya tadi saya berusaha, sebetulnya materi saya dulu yang mengantarkan, baru langsung ke materi utama yang oleh pakarnya Pak Susanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Dr. Inayatul Mukarromah. Memang sebetulnya tadi yang awal adalah Bapak Ibu Inayatul Mukarromah, lalu Bapak Susanto. Namun karena sesuatu hal tentunya demi lancarnya acara webinar ini, maka Bapak Susanto terlebih dahulu. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Dr. Inayatul Mukarromah bahwa linguistik, ilmu bahasa itu merupakan salah satu penjembatan juga, ternyata menjadi penjembatan dalam ilmu-ilmu yang lain, terutama berkaitan dengan hukum yang telah disampaikan oleh Bapak Susanto yang terkait dengan linguistik forensik. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini sebetulnya dengan melihat partisipan yang cukup banyak sekali, tentunya kalau dibatasi itu juga sangat menyusahkan. Tetapi bagi kita agar lebih lancar dan maksimal, tentunya ada kurang lebih 4 penanya nanti yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua pemateri agar webinar ini menjadi lebih interaktif. Untuk itu, untuk sesi tanya jawab ini segera saya buka. Silakan untuk memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada pemateri. Jangan lupa untuk sebutkan terlebih dahulu nama saudara dan asal saudara dari mana. Silakan.
Silakan untuk yang berkenan untuk segera bertanya. Oh, ini ada beberapa dari peserta yang sudah menanyakan sebetulnya. Apakah perlu share langsung atau bagaimana sambil menunggu yang bertanya yang lain? Ataukah langsung saya pilihkan langsung pertanyaan yang sekiranya bisa diberikan kepada seluruh pemateri? Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan mengambil dari chat peserta yang akan dijawab oleh Bapak Susanto, karena ini berkaitan dengan linguistik forensik. Baik, pertanyaannya adalah, saya Dairi Sapta dari Batam, mantan mahasiswa Bapak Profesor Amrin di USU, Universitas Sumatera Utara kalau nggak salah ini. Anggotanya Profesor Susanto di KLFI. Pertanyaannya adalah, apakah semantik dan pragmatik secara sederhana sudah tepat dan cukup untuk mengungkap sebuah kasus? Langsung dijawab. Ya, sebentar Pak. Pertanyaan kedua juga untuk Bapak Susanto di sini. Apakah linguistik forensik bisa digunakan untuk penelitian tulisan kuno atau prasasti atau naskah kuno? Baik, sambil menunggu, silakan Bapak Susanto untuk memberikan jawaban terkait dua pertanyaan tadi dari. Terima kasih Pak Sapta ya di Batam ya. Ya, Beliau Batam. ini aktif di komunitas linguistik forensik Indonesia dan kita sangat bahagia sekali banyak anggota-anggota yang aktif di komunitas, dan Bapak Ibu silakan bergabung di komunitas, websitenya klfi.fibli.com. Nah, terkait tentang pragmatik, semantik dan sebagainya ya, sebenarnya itu kita lihat kasus per kasus ya, kasus per kasus. Kalau kita berangkat dari konsep ya, konsep berpikirnya sistemik yang memiliki pandangan bahwa bahasa itu memiliki stratifikasi, memiliki tingkatan, piringan-piringan terdalam itu phonetic, fonologi, kemudian lexical grammar, kemudian discourse semantics, kemudian yang sifatnya linguistik dan ekstralinguistik. Ada beberapa kasus yang cukup diselesaikan di piringan fonetik dan fonologi. Ya, semisal ketika alat buktinya suara dan itu disadapan, dan pertanyaan sederhana, apakah kata ini yang bagaimana pertanyaannya? Misal, apakah kata tempori pero atau Pedro gitu, ada bunyi deh, adakah bunyi deh di kata ini misalnya? Adakah segmen tertentu di kata ini? Misalnya target segmennya adalah de ya. Nah, pada kasus itu maka selesai dia di tataran fonetik dan fonologi. Jadi di fonologi kita ambil di syllable ya. Kemudian ke fonetiknya kita segmentasi dan kita buktikan apakah ada ciri-ciri akustik yang melekat pada de ditemukan dalam data itu. Misalnya
the dan er itu kan tempatnya sama ya, the er, agak-agak mirip lah. Kemudian bagaimana membedakannya? Jadi penyelesaiannya diambil data dibandingkan dengan data 1, data 2, kemudian diukur dengan banyak cara, salah satunya dengan spektrographic analysis. Nah, kasus sederhana seperti itu nggak sederhana juga sih, agak sulit juga kalau dia data suaranya begitu samar. Bisa diselesaikan di fonetik dan di fonologi. Tetapi ada beberapa kasus yang bahkan memerlukan semua lapisan, ya, tidak selesai pada linguistik, tetapi pada ekstra linguistik. Misal ada sebutan-sebutan yang sebenarnya kalau dianalisis, kalau kita tidak lihat konteks itu tidak mengandung pencemaran nama baik. Tetapi kalau dalam konteks tersebut, maka seseorang merasa dirugikan dan karena dicemarkan nama baiknya dan sebagainya, karena situasi konteksnya begitu kompleks sehingga dibutuhkanlah analisisnya yang luas, ya. Jadi tergantung kasus per kasus, dan ketika menyelesaikannya, ketika seandainya nanti berkesempatan membantu pihak kepolisian untuk memberi kesaksian ahli, maka kita juga harus mempersiapkan diri dengan konsep-konsep yang tidak mempersempit diri kita, karena terkadang kita bisa terjebak, ya, bisa terjebak di situ. Kita, ya, saya sendiri masih belajar, dan kita harapkan juga hal-hal seperti ini menjadi karena kita kasus per kasus itu menjadi hal-hal yang membuat kita belajar lagi dan belajar lagi. Jadi seperti itu. Artinya yang ingin mau saya sampaikan adalah terkadang tidak selesai pada satu piringan, ya, memerlukan piringan-piringan lain, dan itu tergantung dari kasusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa ditarik analisisnya untuk kajian-kajian bahasa terdahulu, ya? Sangat bisa sekali. Misal ketika kita ingin bahkan penemuan-penemuannya, seandainya kita pernah menganalisis bahasa, contoh bahasa misalnya, ada kasusnya sebetulnya seperti ini, ada pemalsuan, ya, prasasti misalnya. Kan prasasti sekarang kalau dijual misalnya ada lembar duit, atau apa begitu yang peninggalan sejarah ingin diperjualbelikan misalnya. Nah, diidentifikasi apakah itu asli atau tidak, ataukah ada manipulasi di sana. Kalau dari alat fisiknya itu memang diambil misalnya, ya, kalau di analisis secara fisiknya ini memang diambil dari tahun-tahun, ratusan tahun sekian, tapi kalau dari bahasanya misalnya ditemukan. Nah, hal-hal seperti itu sangat menarik, dan kajian-kajian linguistik forensik sangat bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi ya, saya sangat menganjurkan juga untuk membuka peluang seluas-luasnya konsep berpikir dalam dimensi analisis forensik linguistik. Pertama, kita harus punya data pembanding, kemudian kita apa yang dibandingkan, kemudian bagaimana cara mengukurnya. 3 dimensi itu yang perlu kita bawa untuk meneliti forensik linguistik untuk objek-objek yang seperti tadi. Begitu, Pak. Baik. Tentunya untuk tanggapan nampaknya sangat tidak memungkinkan ini. Jadi lebih kepada sesi pertanyaan saja nampaknya. Saya lihat dari beberapa penanya ini banyak yang lebih kepada Pak Susanto, agak lebih banyak ini. Sehingga perlu untuk menjawab pertanyaan lagi nampaknya ini. Baiklah, saya lihat tadi di chat dan lain sebagainya belum ada pertanyaan untuk Bu Inayatul Mukaromah. Tentunya bersabar ya Bu, santai saja. Nampaknya pertanyaan tetap kepada Bapak Susanto. Ini ada beberapa pertanyaan, 2 lagi nampaknya perlu. Ini saya lihat ada beberapa ini. Yang pertama, apa ada kontroversi antara forensik linguistik, penguji kebohongan dengan sistem hukum? Nah, ini nampaknya agak sedikit luas nih penjelasannya. Apa ada kontroversi antara forensik linguistik forensik, penguji kebohongan dengan sistem hukum? Kemudian yang keempat, nah ini
bagaimana cara mengaplikasikan konsep teori SFL khususnya apresial dalam menganalisis legal text. Saya ulangi lagi, bagaimana cara mengaplikasikan konsep teori SFL khususnya apresial dalam menganalisis legal text. Silakan untuk dijawab Pak Susanto. Ya, ini pertanyaan yang sulit banget. Iya, sulit-sulit nampaknya ini. Tapi saya mencoba ya, Ya. keterbatasan yang saya miliki. Nanti tolong dibantu Pak Dekan, Profesor Bidang Hukum ya, terkait tentang sistem hukum ya, karena saya masih semester 1 ini soalnya di Magister Hukum. Saya hanya bisa menjawab di dua hal tadi ya, yaitu lie detection dan forensic linguistic. Lie detection itu ada di pendeteksi kebohongan, alatnya itu ada di laboratorium Lapor Polri. Dan dimanfaatkan untuk beberapa kasus ya. Salah satunya kemarin itu di Lampung ada kasus mutilasi seorang korbannya itu dipenggal-penggal dan disebar ke beberapa lokasi. Kemudian pelakunya tidak mengaku dan menggunakan pendeteksi kebohongan untuk mengejar pengakuan. Nah, sepanjang kalau di luar negeri ya, di luar negeri itu pendeteksi kebohongan itu dimanfaatkan selama investigasi, ya. Kemudian hasilnya itu disampaikan di persidangan, tapi tetap keputusan itu ada di hakim. Kemudian kalau kita lihat kasus beberapa waktu yang lalu Jessica, ya, pendeteksi kepolisian menggunakan pendeteksi kebohongan, tetapi kesimpulannya bahwa tidak ditemukan unsur kebohongan dari Jessica. Artinya lolos ya. Kemudian tetapi dalam persidangan menggunakan saksi ahli psikologi ya, ahli psikologi dari Jakarta, dan diidentifikasi bahwa dia telah menyembunyikan sesuatu informasi. Nah, ini menjadi dilema tertentu ya. Pertama, apakah pendeteksi kebohongan itu bisa dikibulin, bisa dibohongin? Kalau dalam film-film yang kita tonton, misalnya kalau dia masih menggunakan poligrafi ya, dan sebagainya, ada kemungkinan ya kalau di menurut film itu misalnya ketika dia diinvestigasi dia menggunakan atau meminum obat-obat tertentu sehingga dia bisa lebih reaktif atau non reaktif sama sekali, dan itu sangat sulit untuk mendapatkan apa-apa. Tapi kemungkinan kepolisian memiliki strategi prosedur yang untuk mengantisipasi hal tersebut ya. Kita juga berharap kepolisian bisa lebih waspada. Dan forensic linguistic. Nah, ini kita mencoba unsur-unsur kajian linguistik ini dimasukkan membantu misalnya dalam pendeteksi kebohongan ya. Beberapa misalnya ketika kita menggunakan analisis multimodal, salah satunya ya, analisis multimodal, di mana kita melihat pola-pola gestur, pola-pola gerakan. Kalau di Amerika kemarin itu ada laboratorium yang melihat analisis pola-pola gerakan bola mata, ya. Kemudian kalau yang di Amerika kemarin kita mencoba bagaimana kombinasi antara suara, analisis suara, kemudian aktivitas kotak dan sebagainya, ada di wilayah mana dia aktif ketika seseorang itu distimulan dengan informasi-informasi dan diharapkan dia menyembunyikan informasi dan diharapkan dia menyampaikan informasi secara terus terang dengan kejujuran dan sebagainya. Tapi itu masih panjang ceritanya karena masih sepanjang ini saya masih pantau riset-risetnya masih berlangsung. Nah, mengenai sistem hukum ini nanti dibantu. Saat ini saya masih belajar, jadi saya belum bisa menjawab. Tetapi ada potensi konflik. Ada potensi konflik. Semisal begini, seandainya pendeteksi kebohongan ya berhasil menemukan bahwa dia itu berbohong dan lain sebagainya, kemudian ketika diproses dalam persidangan, kemudian tidak sesuai dengan tidak kesesuaian lah dengan hasil yang tadi diinvestigasi, kemudian tentu akan menjadi polemik tersendiri dalam persidangan. Kemudian
apakah bisa dipenuhi rasa keadilan dan sebagainya. Dan ini menjadi hal yang tersendiri ya untuk dikaji, apakah bisa diterima dan sebagainya dalam proses dan sistem hukum di Indonesia. Ya, gitu Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengaplikasikan konsep teori? Appraisal ya. Sistem appraisal ya, appraisal system dan sebagainya itu. Nah, tadi dalam ketika kita bicara tentang anatomi bahasa ya, anatomi bahasa, ketika bahasa sebagai objek penelitian ketika digulirkan menjadi objek penelitian dalam forensik, karena kajian-kajian bahasa itu dimasukkan dalam konteks forensik, investigasi, dalam konteks hukum, pembuktian, kemudian dalam proses hukum, kemudian dalam produk hukum. Ada banyak sistem, ada sistem appraisal tadi ya, tadi disebutkan tadi, ada sistem intonasi, salah satunya ya sistem appraisal tadi. Bagaimana misalnya evaluasi dari penggunaan pilihan kata, posisi si penutur, bagaimana memposisikan diri dalam menilai sesuatu dan sebagainya. Itu banyak dipakai misal dalam berpotensi misalnya dalam provokasi misalnya. Yang tadi pencemaran nama baik atau dalam ujaran kebencian. Nah, dalam wilayah-wilayah itu sangat dimanfaatkan sistem appraisal tadi. Baik. Bagaimana untuk penanya yang selanjutnya? Nampaknya ini banyak sekali Pak yang bertanya kepada Bapak Susanto ini. Ya, saya siap sampai 12 malam ya. Bu Inayah saya lihat juga ini nampaknya masih belum ada. Jadi sehingga tentunya fokusnya akhirnya kepada Bapak Susanto ini, karena memang linguistik forensik sangat menarik sekali dalam pengungkapan suatu kasus-kasus, terutama kasus-kasus kriminal di Indonesia maupun di luar negeri, tentunya menggunakan juga ilmu-ilmu seperti ini. Boleh izin satu pertanyaan lagi Pak Susanto untuk Bapak? Dan nampaknya saya lihat juga untuk Bu Inayah juga belum ada, maka saya batasi satu saja untuk penanya lagi. Nah, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik ini, Pak. Ini dari Bayu Jati Jatmika dari Pontianak. Ya, dari Pontianak ini bertanya bahwa apakah forensik linguistik ini cabang dari ilmu kalam dan ilmu filsafat? Dan apakah ada relevansi forensik linguistik dengan penalaran yang menggunakan silogisme, dua premis, mayor dan minor, untuk mencapai suatu kesimpulan? Ini agak sedikit juga berat sekali nampaknya pertanyaan-pertanyaannya yang ditujukan kepada Bapak Dr. Susanto ini. Saya ulangi lagi Pak ya, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah forensik linguistik merupakan cabang dari ilmu kalam dan ilmu mantik atau filsafat? Dan apakah ada relevansi forensik linguistik dengan penalaran yang menggunakan silogisme dua premis, mayor dan minor, untuk mencapai suatu kesimpulan? Saya rasa itu pertanyaan yang terakhir yang cukup berat sekali untuk Pak Susanto menjawabnya. Silakan Pak Susanto. Tadi dari siapa Pak pertanyaannya Pak? Pertanyaannya adalah apakah forensik linguistik forensik ini merupakan cabang dari ilmu kalam dan ilmu filsafat? Iya. Dari Pak siapa tadi Pak? Dari Bayu Jati Jatmika. Oh, dari Kalimantan ya, Pak Bayu ya, Jati Pontianak Jatmika. ini. Oh, Pontianak. Dari Pontianak. Pontianak. Terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa. Sampai saat ini saya belum bisa menjawab. Jadi saya mohon maaf. Mungkin Ibu Inayah yang bisa membantu, karena beliau di Jember ini biasanya ilmu kalam dan ilmu mantiknya ini. Oh iya. Silakan dibantu Bu. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Prof. Amrin ya, yang memberikan masukan bahwasanya ini saya memberikan
pengetahuan kepada kita semua ya, bahwasanya judul dari linguistik bukan hanya, itu tadi masukan beliau, linguistik bukan hanya menjembatani berbagai multidisipliner keilmuan, tetapi linguistik juga sebagai sumber dari berbagai keilmuan. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan interaksi sosial di masyarakat. Itu adalah masukan dari Prof. Amrin yang barusan chat saya baca. Nah, kemudian yang kedua, keterkaitannya dengan ilmu kalam. Saya juga sebetulnya ya agak berat sekali. Cuman ini saya sedikit menjawab bahwasanya ada nggak keterkaitan forensik linguistik dengan filsafat ya, filsafat ya Pak ya. Jadi di dalam branch of linguistik, cabang-cabang ilmu linguistik itu kan dijelaskan di situ ada forensik linguistik, ada educational linguistik, kemudian ada filsafat bahasa itu masuk, terjemahan itu masuk. Jadi branch of linguistik di situ, di filsafat bahasa dan seterusnya. Ada nggak keterkaitannya? Ya pasti kita bisa lihat dari skema tadi, itu masih ada keterkaitan. Jadi filsafat bahasa itu antara satu keilmuan dengan keilmuan yang lain itu masih ada keterkaitannya gitu, antara filsafat bahasa dengan forensik ya. Adalah keterkaitannya gitu. Ada yang pasti nanti diambil gitu. Keilmuan itu bisa ada keterkaitan, sehingga filsafat ini sebetulnya turunan dari cabang-cabang linguistik. Filsafat bahasa itu ada ekolinguistik, ada educational linguistik, ada forensik linguistik, ada ekolinguistik, ada biological linguistik, ada neurolinguistik, macam-macam di situ ya. Kemudian bawahnya turun filsafat bahasa, terjemahan, ada forensik linguistik. Nah, semua bisa dianalisis secara di situ secara fonologi, secara morfologi, secara sintek, kemudian pragmatik, semantik dan seterusnya. Ada nggak keterkaitannya? Kalau menurut saya ya, saya sebetulnya juga kurang memahami ya tentang ilmu kalam, ilmu ini, tapi sedikit saya menjawab bahwa masih ada keterkaitan. Itu aja. Terima kasih. Baik, tadi telah dibantu oleh Ibu Dr. Inayatul Anisa. Terkait pertanyaan selanjutnya yang terakhir, apakah ada relevansi forensik linguistik atau linguistik forensik dengan penalaran yang menggunakan silogisme dua premis, mayor dan minor, untuk bisa mencapai suatu konklusi atau kesimpulan? Bapak Susanto atau Ibu Inayatul Mukaromah, karena ini pertanyaannya untuk ini mohon everyone. Maaf, untuk mayor dan minor ini maksudnya dalam tataran mikro atau makro gitu? Itu. Ya, sebetulnya tidak disebutkan di sini, Bu. Iya, kalau misalnya disebutkan dalam tataran mikro dan makro, mungkin silakan. Atau Pak Susanto bisa untuk silakan saja diberikan gambaran saja bahwa secara makro begini, secara mikro begini, demikian. Ya. Kalau misalnya tataran secara mikro dan makro, itu mungkin saya kira sudah cukup jelas dengan apa yang barusan saya sampaikan gitu. Secara mikro, kemudian diulas bahwasanya filsafat bahasa itu jadi cabang daripada keilmuan linguistik yang dalam tataran makro. Kemudian dalam tataran itu juga membutuhkan mikronya, baik dari unsur fonologi, morfologi, sintek dan semantik dan pragmatik dan seterusnya. Saya kira kalau misalnya itu berkaitan dengan minornya itu adalah mikro, mayornya itu adalah tataran makro, mungkin jawabannya yang itu tadi, Pak. Menurut saya seperti itu, karena kan keilmuan-keilmuan yang ini dari dari hukum kalam, ilmu kalam itu kan dari Fakultas Syariah ya, Pak ya. Ya, biasanya betul. Yang membahas-bahas gitu ya. Betul. Ya. Jadi mungkin barangkali ada teman-teman dari dosen Fakultas Syariah yang bisa untuk ini kan, agar supaya kita bisa membantu saya sama Pak Susanto gitu. Baik. Jadi inilah yang kadang keunikan daripada bahasa, tipologi bahasa, kita juga harus belajar di bahasa secara hukum Islam apa itu ini, kita perlu juga sebetulnya. Barangkali ada dosen yang bisa membantu itu. Prof. Pak Susanto nampaknya tergerak atau kita undang Prof. Amrin Saragi. Ini beliau. Oh iya. Silakan boleh. Boleh. Dibuka mic-nya Prof. Amrin Saragi. Ya, atau dikunci atau masih dikunci ya? Ya, Pak Amin sudah. Ya, sudah Pak.
Dari sana di unmute. Silakan Bapak Profesor Amrin Saragi. Iya, mic-nya. Ya. Apakah sudah, nampaknya masih belum terbuka mic-nya beliau. Sudah di Prof-nya di situ belum. Silakan Prof untuk di unmute. Ini biasanya kalau Prof. Amrin Saragi yang sudah berfatwa, selesai itu masalah dunia. Selesai sudah masalah. Makanya beliau, tadi ada beliau, saya juga cukup dak-dikduk dari ini. Ya, sudah buka ini ya. Sudah, beliau sudah membuka? Sudah tadi terbuka. Sudah. Tapi di sini masih mic. Sudah. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Silakan Profesor Amrin Saragi. Mohon maaf. Mohon maaf ada gangguan sedikit tadi, Pak. Iya. Ya, untuk penanya dari Kalimantan tadi saya pikir. Kalimantan, betul Prof. Saya pikir segala persoalan masalah keilmuan dia akan terikat pada silogisme itu, ya. Betul. Filsafat itu akan nenek moyangnya segala ilmu sebenarnya. Nah, dalam kajian ilmu dunia ini ya, ilmu dunia, bahwa segala sesuatu itu asal muasalnya kan filsafat. Maka aturan-aturan yang berlaku deduktif pada filsafat itu berlaku untuk disiplin ilmu yang lain. Ya. Jadi saya tak paham betul sebetulnya apa yang dimaksud dengan konsep kalam. Kalau mantik itu jelas filsafat, tapi kalam ini apakah ilmu keduniawian saja atau yang mana ini sekarang maksudnya kalam ini? Terminologi ini, sebab kadang-kadang kita maksudkan sesuatu rupanya ada lebih spesifik di dalam satu disiplin ilmu. Jadi dengan kata lain, ilmu manusia itu tertakluk kepada filsafat. Maka konsep silogisme itu berlaku untuk semua kasus, termasuk forensik linguistik. Ya, saya pikir saya hargai betul apa yang disampaikan oleh Dr. Susanto tadi tentang jawaban-jawaban yang begitu bernas. Terima kasih Dr. Susanto atas keterangan. Terima kasih Pak. Baik Prof. Amrin Saragi atas partisipasinya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Inilah kalau enaknya guru kita datang. Jadi kalau ada pertanyaan sulit kita lempar ya. Baik. Nampaknya sebetulnya kalau diikuti seluruh penanya-penanya ini, insya Allah nggak akan selesai webinar ini Pak Susanto dengan Bu Inayah. Tetapi apa daya, tentunya ada waktu yang harus kita hargai dan tentunya kita juga sama-sama masih memiliki aktivitas-aktivitas lain. Mudah-mudahan untuk penanya yang lain bisa langsung menghubungi secara personal kepada Bapak Susanto maupun kepada Bu Inayatul Mukaromah, tentunya dengan segala hormat agar setidaknya partisipasi dari para partisipan ini bisa menjadi lebih puas. Tentunya harapannya seperti itu. Baiklah, untuk sesi tanya jawab ini saya sudahi lebih dahulu agar lebih baik dan maksimal. Dan sebelum saya tutup, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa linguistik sebagai ilmu bahasa ternyata memiliki pembagian yang sangat banyak sekali. Tadi disampaikan ada fonetik, ada hal-hal yang pembagiannya cukup banyak sekali baik secara teoritis maupun secara interdisipliner. Ada fonetik, filsafat bahasa, filologi, semiotika, epigrafi dan lain sebagainya. Bahkan terjemahan. Bahkan ini juga menjadi hasanah yang sangat luar biasa bagi ilmu hukum, karena ilmu hukum ini tidak lepas dari pembuktian. Nah, tadi yang disampaikan oleh Profesor Susanto, tentunya ilmu hukum itu rekat dengan pembuktian, maka sedetail mungkin pembuktian itu harus didapatkan guna
bisa menentukan siapa pelakunya, siapa tersangkanya, seperti itu. Dan tentunya dengan linguistik forensik ini membuat kejahatan-kejahatan yang makin berkembang saat-saat ini, yang membutuhkan pembuktian yang lebih canggih, ini bisa teratasi. Tentunya dengan dukungan sarana dan prasarana tentunya Prof. Susanto. Karena tadi alatnya saya dengar 40 miliar kalau tidak salah harganya. Yang alat yang di Amerika. Itu jadi tentunya alat-alat ini juga akan memberikan sumbangsi yang sangat luar biasa bagi law enforcement. Selain keilmuannya juga saran dan prasarana saya rasa juga menjadi hal yang sangat penting sekali dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Saya rasa yang bisa saya berikan sebagai bentuk apresiasi terhadap webinar pada siang hari ini. Terima kasih kepada kedua pemateri, Bapak Susanto, SS, MA, PhD, dan Ibu Dr. Iniatul Roma, SS, PD, atas waktu yang telah diberikan kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah agar apa yang kita dapatkan pada siang hari ini tentunya memiliki manfaat bagi kita sendiri dan orang lain, terutama masyarakat Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, seminar pada siang hari ini saya tutup. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Bapak Susanto dan Ibu Iniatul Mukaromah, kepada Profesor Amrin Saragi, terima kasih atas partisipasinya. Sangat luar biasa, meskipun hanya secuil tapi bisa memberikan jawaban tadi seperti halnya yang sudah disampaikan Bapak Susanto. Kalau guru datang selesai urusan semuanya. Baik, seminar kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.